Di video ini saya akan menjelaskan materi matematika diskrit, yaitu komposisi dan fungsi. Untuk yang pertama saya akan jelaskan yaitu fungsi khusus. Yang ini gampang-gampang saja. Fungsi khusus terdiri dari yaitu floor, ceiling, modulo, dan logaritma. Untuk contohnya sendiri, di sini ada contoh floor. Semisal saya ingin beli saham BCA dengan modal 1 juta rupiah, yang dimana saham BCA itu satu lembarnya 7.000 dan satu lotnya itu 700.000. Untuk membeli saham BCA atau saham lainnya minimal itu satu lot, jadi kita butuh 700.000. Semisal dana kita 1 juta dan saham yang kita beli adalah saham BCA yaitu satu lot seharga 700.000, yang kita dapat adalah 1,428 lot. Jadi sisa 0,428 lot itu kita tidak ambil, kita bulatkan ke bawah, seperti namanya floor atau lantai, yaitu membulatkan ke bawah. Kemudian contoh dari ceiling, misalnya ada 27 mahasiswa mau naik angkot. Satu angkot itu dimuat 8 orang, berapa angkot yang harus dipesan. Nah, ceiling ini dia itu membulatkan ke atas. Jadi 27 mahasiswa, misalnya angkotnya muat 8 orang, jadi di sini kita butuh 3,375 angkot. Jadi kita bulatkan ke atas, yaitu 4 angkot. Karena tidak mungkin sisanya kita suruh jalan kaki. Dan selanjutnya untuk modulo, misalnya ada 27 mahasiswa lagi yang mau naik angkot. Satu angkot dimuat 8 orang. Berapa yang kita suruh jalan kaki? Atau berapa sisa orang yang tidak dapat angkot? Untuk simbolnya seperti ini. Jadi 8 kali berapa yang mendekati dan tidak lebih dari 27. 8 dikali berapa yang mendekati dan lebih kecil atau sama dengan 27. Angkanya itu 23. Jadi sama dengan yang ini tadi. Kalau misal ada 27 orang, kita tuh cuma pesan 3 angkot. Karena kalau berlebih angkotnya, maka angkot yang tadinya 8 orang itu tidak terpenuhi. Mungkin ada sisa lah 3, mungkin di angkot terakhir cuma 3 orang. Jadi misalnya sini 8 dikali 3 24, seperti yang saya bilang tadi. 27 dikurang 24 sama dengan 3. Jadi 27 dibagi 3, sisanya itu 3. 27 dibagi 8, sisanya itu 3. Kemudian ada contoh logaritma. Kita ambil lagi saham BCA. Misalnya saya beli saham BCA senilai 1 juta rupiah, sahamnya tumbuh 10% per tahun. Berapa tahun yang saya butuhkan untuk harganya berapa tahun yang saya butuhkan untuk membuat uang saya jadi 2 kali lipat atau 2 juta rupiah. Untuk logaritma sendiri, simbolnya seperti ini. A log B sama dengan C. Bisa juga log A, B sama dengan C. Nah, simpelnya kita itu mau tahu 1 juta dikali 1,0 dikali 1,10 dikali 1,10 sama dengan 2 juta. Berapa kali 1,10 ini? 1,1 lah. Kenapa 1,1? Karena itu 10%. Jadi 1 juta dikali 1 itu 1 juta, 1 juta dikali 1,1 itu 1 juta 100 atau 10%. Nah, kita gunakan rumus logaritma yang saya bilang tadi. Yang ini log A log B sama dengan C, bisa diubah jadi log A B sama dengan C. Misalnya di sini log 1,1 dalam kurung 2. 1 pangkat 1 1,1 pangkat berapa, hasilnya 2 kali lipat dari uang yang kita punya. Jadi misalnya, jadi di sini rumusnya n sama dengan log 1,1 dalam kurung 2. 1,1 pangkat berapa, hasilnya 2. Karena yang kita cari ini 2 kali lipat dari uang kita. Untuk rumusnya yaitu log 2 per log 1,1. Log 2 sama dengan 0,301 atau 0,30. Kenapa 0,30? Karena di sini itu untuk menghitung ini kita ubah jadi log 10 dalam kurung 2. Di sini juga log 10 dari 1,1 yaitu 0,0414. Kalau ini dibagi, hasilnya itu 0,301. Kalau ini dibagi hasilnya itu 7,27 atau 7,27. Jadi kita perlu 7,27 tahun. Atau misalnya simpelnya begini, bahasa sederhananya seperti ini. 1 juta dikali 1,1 pangkat berapa, hasilnya itu 2 juta. Kira-kira seperti itu konsep logaritma. Kemudian kita beralih ke komposisi. Yang pertama itu komposisi relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara elemen di himpunan A dengan elemen di himpunan B. Contoh, A1, 2, 3, B, A, B, C. Jadi relasinya itu 1
A, tergantung ya panahnya kemana. Satunya ini bisa ke B, duanya ini bisa ke A. Tapi di sini kita lurus saja, 1A, 2B, dan 3C. Misalnya relasi untuk A ke B ini kita misalkan R, jadi 1A, 2B, 3C. Tinggal ditulis relasi yang ini. Apa itu komposisi relasi? Komposisi relasi menggabungkan dua relasi secara berantai. Jadi tadi itu cuma satu relasi. Relasi yang ada di antara himpunan A dan B. Dia itu di sini. Kemudian yang ini. Yang ini ada 3 himpunan dan 2 relasi. Di sini ada A, B, C. Di antara A dan B adalah relasi R. Sebenarnya ini lebih bagus kalau kita ibaratkan seperti rantai. Jadi di sini ada rantai R dan juga di sini ada rantai S. Di antara rantai A dan B, di antara himpunan A dan B ada rantai R, di antara himpunan B dan C ada rantai S. Bisa ditulis seperti ini rumusnya. S fungsi S komposisi dari R. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, kita kerjakan dulu yang R, yang ini dulu. Dari hasil R, kita kerjakan S. Yang dari R ini AB, dari A ke B, ini R kita kerjakan dulu. Dari hasil R itu kita kerjakan S, yaitu B ke C. Kemudian kita langsung hubungkan langsung A ke C. Jadi kita hubungkan lagi, kita hubungkan pada akhirnya, karena tujuannya memang untuk menghubungkan dari yang ini ke sini, dari A ke C. Contohnya diketahui ada A 1 2 3, B A B C, dan C X Y Z. Relasi R yaitu A ke B. Misalnya saya lurus saja, misalnya 1A bukan 1B, 1A saja, kita kasih lurus saja ini panahnya. Kita hubungkan ini 1A, 2B, dan juga 3C. Nah, dapat di sini 1A, 2B, 3C. Karena kita kerjakan dulu A ke B yaitu R. Kemudian kita lanjut lagi ke C. Nah, di sini ada pernyataan relasi dari B ke C itu A ke X, kemudian B ke Y, kemudian C ke Z, seperti ini. Jadi untuk langkahnya seperti itu. Misal di sini tadi 1 ke A, ini 1 ke A, terus A ke X, ini A ke X, jadi 1X, ditulis 1X di sini. Kemudian lanjut seperti yang tadi, yang lainnya 2 ke B, B ke Y sama dengan 2Y, 3 ke C, C ke Z sama dengan 3Z. Untuk contoh yang lebih kompleks, kita akan coba yang ini. Misalnya diketahui ada A 1 2 3, B A B C, dan C cuma X dan Y. Nah, ada pernyataan di sini. Relasi R dari A ke B yaitu 1A, 1 ke A, kemudian 1 ke B. Nah, ini 2, tadi cuma 1 ke A, ini dia ada 2 garis dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada 2B dan 3C. 2 ini ke B dan 3 ini ke C. Nah, kemudian di relasi S ada pernyataan seperti ini. A ke X ada pernyataan seperti ini, A ke X, B ke X juga, B ke Y lagi, kemudian C ke Y. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat lebih jelasnya ada di sini. Jadi 1A, 1B, kemudian AX. Jadi di sini aslinya. Untuk gambarnya kita bisa lihat lebih jelas di sini. Seperti yang tadi, 1A ke 1B, ini juga 1A ke 1B, kemudian 2 ke B, kemudian 3 ke C. Sudah R nya, kita lanjut lagi kerjakan yang S. 1A tadi, 1A ke X, kemudian yang B, ada B yang ke X, ada juga B yang ke Y, kemudian yang C ada cuma 1 B, cuma ke Y. Jadi kita dapat simpulkan di sini, 1 ke A nya ke X, 1 ke B, B nya ke X juga. Jadi ini 1 ke A, 1X, 1 ke B, 1X juga. Yang diambil cuma 1, yang ini. Kemudian ini lagi 2 ke B, di sini B nya ke X, B nya ke Y, jadi ada 2X, ada 2Y. Karena 2 nya ini ke B, terus B nya ke X, B nya ke Y, jadi ada 2 hasil. Karena B nya juga ke 2 tempat. Kemudian yang terakhir ke elemen 3 ke C, 3 ke C di relasi R, kemudian lalu C nya ke Y, ini C nya ke Y, jadi yang didapat itu cuma 3Y. Hasilnya kita tulis seperti ini, 1X, 1Y, 2X, 2Y, dan juga 3Y. Seperti itu relasi, seperti itu untuk komposisi relasi. Selanjutnya untuk komposisi fungsi, sebenarnya ini sudah diajar di SMA. Contohnya ada fungsi fx sama dengan x tambah 2, dan juga fungsi dx sama dengan
X kali 3. Semisal fungsinya berbentuk seperti ini, G fungsi fx sama dengan, misalnya ada bentuknya seperti ini, G fungsi f terhadap x bisa ditulis G fungsi fx, jadi fx nya dulu yang kita kerja, kemudian sudah dapat fx, kita kerja gx. Contohnya seperti ini, misalnya i untuk x sama dengan 4 di pernyataan pertama. Nah, kita substitusi 4 x tadi di sini, jadi 4, jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, kita dapat di sini untuk fx nya itu 6. Jadi yang ini tadi kita tidak berlakukan di G, karena ini cuma untuk mencari yang f saja. Sebenarnya ini bisa triple malahan, misalnya f g h x itu bisa juga dikerjakan dengan cara seperti ini. Jadi kita sudah dapat untuk fx nya yaitu 6. Kita kerja dulu, kita masukkan ini untuk fx ke dalam fungsi g, yaitu g sama dengan 6. Jadi nah, kurang lebih seperti ini bentukannya. Di dalam fungsi ini kita pakai lagi pernyataannya gini, x dikali 3 kita dapat tadi dari fx, kemudian kita masukkan ke fungsi g, x nya itu 6, jadi 6 dikali 3 sama dengan 18. Sebenarnya ini bisa triple malahan, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini bisa kita kerja dengan cara seperti ini. Kemudian kita lanjut fungsi inverse. Fungsi inverse ini membalikkan, fungsi inverse ini cuma membalikkan. Jadi misalnya fungsi f sama dengan 3, fungsi f3 itu sama dengan 5, jadi f inverse 5 itu sama dengan 3. Contohnya di sini fx sama dengan x tambah 5, y sama dengan x tambah 5. Kemudian kita tukar lagi posisinya, x sama dengan y tambah 5, kemudian y sama dengan x dikurang 5. Jadi yang tadinya y ini berubah jadi f inverse 1 min x. F inverse 1 nya ini tergantung seberapa banyak kita inverse, sesering apa kita. Misalnya saya inverse 2 kali, di sini f inverse 2. Untuk lebih lengkapnya kita lihat di sini, f fungsi 3 sama dengan 3 ditambah 5 seperti ini. Nah, kita masukkan di sini seperti tadi, y sama dengan 8 tambah 5, x sama dengan, kita ganti x nya jadi 8 sama dengan y tambah 5, y sama dengan 8 dikurang 5. Jadi f fungsi f inverse 1 dari 8 yaitu 3, f3 sama dengan 8, jadi dibalik-balik. Jadi hasilnya f inverse 1 dari 8 yaitu 3, sementara yang tadi ini f3 sama dengan 8, jadi dia itu kebalikan. Gunanya y apa di sini? Sebenarnya ini cuma untuk pemisalan saja. Misalnya kita ganti di sini sebagai z juga bisa, karena dia itu cuma tumbal, karena ujung-ujungnya diganti dengan f inverse 1. Kemudian yang terakhir, fungsi rekursif. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri tapi butuh nilai awal supaya tidak looping selamanya. Contohnya pada Fibonacci. Deret Fibonacci. Ini Fibonacci deretnya. Untuk rumusnya itu yang ini. Untuk misalnya f0 itu hasilnya 0, f1 hasilnya 1. Dan untuk f yang lebih besar dari 1, dia itu pakai rumus ini. Jadi f0 ini 0, f1 ini 1, dan f2 ini ini. F2 di sini f2 kita pakai rumus ini. F2 sama dengan f2 dikurang 1 ditambah f2 dikurang 2. Jadi hasilnya itu f1 yang ini, f1 ditambah f0 yaitu 1. Kemudian ada juga f3 di sini. F3 itu f2 ditambah 1. Jadi begitu seterusnya. Misalnya di sini f5 itu f4 ditambah 3. Jadi sebelumnya f4 itu f3 ditambah 2. F3 itu f2 ditambah 1.
Jadi dia tuh bergantung pada pada keturunan sebelumnya. Jadi misal kita uraikan, kita mau cari F5 bagaimana, kita mulai uraikan dari F4 ditambah F3. Untuk F4 sendiri yaitu F3 ditambah 2, karena di sini F4 min 1 ditambah F4 min 2, jadi F4, jadi di sini F3 ditambah F2. Kemudian F3 itu 2 seperti yang kita tahu. Di sini ada sebenarnya F3. F2 ditambah 1. F2 tadi itu yang ini. F2 itu F1 ditambah F0 ditambah 1. F1 itu 1. Jadi F2 itu 1 ditambah 0, terus F1 itu 1. 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi F3 itu 2. Jadi kita langsung tulis ini 2. Kemudian F2 itu 1 ditambah 0 seperti ini. Hasilnya F4 itu 3. Dan F3 itu 2. Jadi kita uraikan F5. F5 itu F4 ditambah F3. Kita lihat di sini, saya ambil ini dari sini. Jadi kita tinggal tambah F4 ditambah F3. F4 yang dimana adalah 3 dan F3 hasilnya adalah 2. Kalau kita jumlahkan itu 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nih F6, F7, F8 dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi ini. Materi komposisi dan fungsi.